Ini ternyata gue kan diundang untuk podcast ini untuk jadi ternyata untuk dimaki-maki. Bukan. Gue percaya Genji. Sharing. Ternyata gue di sini sendiri untuk dimaki-maki. Soalnya kalau nggak dulu jadi bapak ngedumel doang. Selamat datang di MLD Podcast yang bisa lo nikmatin di YouTube MLD Spot TV. Dan sekarang kita juga udah tayang di aplikasi Noise. Tentunya masih bersama gue, Oza MLD Rangkuti. Dan juga partner gue, Apos Gitu Self Inspired by MLD Spot Hutagaol. Gimana Bos? Kabun kap. Kenapa Thailand? Oh enggak. Apos nih lu pertama kali di MLD Spot? Pertama kali dan sebagai host ya? Sebagai host. Ya, senang banget gua. Biasanya Biasanya kan gua nge-game aja tiap hari kan. Nge-rap 2 bait bisa kan kalau gak salah? Bisa. Bisa. Bukan lo yang nge-rap kan? Oh ya gua nge-rap. Gua udah beatboxnya. Iya. Ya, man. MLD. I'm happy. 2 bait. Udah. Langsung dikasih tantangan aku. Sorry bos, agak pressure ya. Ada pressure. Nah tapi kita juga udah kedatangan tamu-tamu yang luar biasa sekali ya. Iya. Pertama nih ada David Alfa Sunarna. David Alfa Sunarna. Thank you. Ini adalah seorang CTO Gokil. ya kan. CTO itu Chief Technology Officer dari sebuah startup ya hitungannya ya. Yes, startup. Namanya Bisa Ekspor. Oh gitu. Gitu. Harga HP yang paling murah sekarang berapa? Bukan, itu kan bukan orang. Gak semua startup urusannya ke handphone. David. Gitu. Iya. Beda David. Beda. Iya. David. Iya. Iya. Beda mata pencarian juga. Beda David. Iya. Tapi resign dari MU tahun berapa? David juga. Bukan. David Beckham maksud gue sebenarnya. Bukan yang De Gea ya. Bukan. Iya. Bisa Ekspor ini udah berapa lama, Bang David? Bisa Ekspor nih udah 2 tahun. Kita udah jalan 2 tahun. Betul. Banyak lah ya karyawan-karyawan di sana ya Bisa Ekspor. Banyak, dan tujuan Bisa Ekspor sendiri juga ngebantu Gensi biar ada tujuan hidup. Emang selama ini mereka gak ada tujuan hidup apa gimana? Enggak kayak gitu. Maksudnya yang bikin cari purpose bisa lah ke Bisa Ekspor gitu. Ya. Agak hati-hati Mas David. Terakhir gue di MLD, tamu gue dihujat di Twitter juga karena waktu itu. Oh iya ya. Sempat ya. Oh iya. Gue udah close account sih Twitter soalnya. Iya sama, gitu gue juga udah close account ya. Apaan lu masih nge-tweet? Enggak, Twitter gue udah maksudnya baca-baca doang. Iya. Yang terakhir lu viral terus close account habis itu. Oke, next juga. Kita udah kedatangan Shakira Jasmine. Gokil. Hai. Langsung waka-waka dia. Bukan Dia ada Shakira yang Shakira itu, ya? kamu bukan Pique. Bukan. Aku jago juggling. Baru dari tadi lucu banget sih kalian. Gue jadi kayak agak fokus gitu. Lucu apa gemes? Gemes dua-duanya. Jadi jokes-jokesnya sayang. tuh ada terus gitu loh. Tapi Apos udah punya cewek. Info aja gitu kalau Apos udah punya cewek nih. Oh iya, gitu. bagus dong. Iya. Lu? Kalau lu? Gak pakai status kalau kita. Oke, Jaksel. Shakira ini adalah jebolan dari The Voice Kids tahun 2016 ya. Lalu bergabung dengan Musika di tahun 2018 gitu. The Voice Kids dulu peringkat keberapa? Peringkat kebetulan gak masuk 12 besar sih. Jadi live round namanya, live round 1 gitu. Oh, live round 1 udah tereliminasi tuh pada waktu itu. Iya, tereliminasi. Bawain lagu apa pas tereliminasi? Bawain lagu, aduh lupa lagi. Oh, Christina Aguilera. Oh, Impossible judulnya. Impossible. Iya. Jaksel lah, masih Jaksel lah. Jaksel ya. ya. Ada yang bawain Diohao gak di The Voice Kids? gak mungkin. Biarkan aku. Seorang Shakira. Gue ngebayangin kalau dia bawa dia gimbal rambutnya nih. Bukan. Maksud gue peserta lain mungkin ada yang bawain Diohao. Tapi langsung kayak kamu mau nyanyi apa? Atau Niki keluar. Langsung. Tapi tahu nggak Diohao? Nggak tahu dia. Kasih edukasi dong musik-musik Coba Jaktim. dong, iya dong. Diohao tuh penyanyi tradisional Jaktim. Oke. Oh ya? Menurut gua ya. Tradisional Jaktim dia memang. Reggae gitu. Oke. Nanti aku cari-cari deh. Iya. Di Jaktim lebih terkenal Diohao dibanding Dewa 19 Betul. ya. Oh ya? Iyalah. Iya.
Apa itu Rosa nggak tahu. Iya nggak tahu dia, tapi Dio How segalanya. Nah, Shakira juga menjalani debut filmnya ketika bermain di Dua Garis Biru ya. Sebagai garis. Sebagai dua. Sebagai dua. Sebagai dua. Sebagai dua. Iya, Emily dulu ya. Emily dulu baru kamu. Emily dulu baru kamu. Itu pertama kali main film Shakira? Pertama kali. Waktu itu screen time-nya juga belum begitu banyak. Jadi kayak it was very fun lah at first. Karena pengen juga kan nyobain acting dan Iya sih, semua orang pengen sih main film ya. Kita juga pengen sebenarnya main film ya. Lu mau gak Bang David main film? Pengen sih. Gue kalau kan gue pernah nanya kan, Za, lu kalau main film maunya judul apa nih? Iya. Gue bilang MLD the Movie, gue bilang MLD gitu. the Movie, betul. MLD banget ya. Asli. MLD the Movie. Menurut gue itu sih filmnya. Ada potensi sih menurut gue. MLD the Movie Harusnya, gitu. harusnya. The Movie, gitu kan. Ada sequelnya ya kan? MLD I'm in Love sequelnya yang kedua. MLD I'm in Love. ada spin-off-nya juga ada. Spin-off-nya ada. Dari MLD turun ke hati kalau gak salah. MLD turun ke hati. Jadi kenal sama cewek gara-gara nawarin rokok MLD. Betul. Gitu. Potensi sih menurut gue. Potensi. Iya. Nah tapi Shakira juga aktif ke dunia kuliner, yaitu Rockin Noodle Bar di Bandung. Itu apa tuh? Itu tuh bisnis pertama gue sebagai ya startup juga sih, maksudnya kayak baru coba-coba juga. Jadi itu bisnis kuliner bakmi di Bandung, which is umurnya baru ya setahun, tapi nggak setahun banget. Oke. Ya, tapi itu kayak bener-bener startup banget, dari cuman kios kecil doang, sekarang udah buka cabang lagi dan sekarang udah pindah ke tempat yang lebih layak gitu loh. Oh, udah makin besar lagi. Iya. Keren. Rockin Noodle Bar. Rockin Noodle Berarti Bar. itu bakmi, tapi apakah ada barnya juga atau emang bakmi aja? Jadi Rockin Noodle Bar ini kerjasama sama Evartra, ada namanya bar gitu. Jadi kalau dari kalau malam tuh ada barnya juga. Cuman gitu. kalau kayak siang ke sore ke malam tuh Rockin aja gitu. Oh. Itu bakmi Chinese bakmi gitu, dan bisa banget kayak dikolaborasiin sama berbagai macam rasa gitu loh. Jadi Rockin emang ada kuah rempahnya juga gitu. Ada kuah rempahnya juga. Bisa dikolaborasiin gitu kayak bakmi maca. Iya. Enggak cocok. Nggak cocok. Enggak masuk. Bami Siang kangkung bisa. Bami kangkung masih lebih masuk. Bakmi kangkung masuk ya? Siang fokus ke bakmi, malam bisa jadi bar tempat minum Iya. juga gitu. Siang ya. bakmi, malam party. Nice dream. Bakmi party. Iya. Nice. Apa nggak keluar tuh baminya? Iya. Boleh lah, kreatif. Iya. Emang kalau Gen Z itu ide-ide Iya. kreatif. Itu. Siang daun bawang, malam daun on the dance floor gitu. Ada variasi-variasinya ya Shakira ya. Tapi kenapa memilih bakmi di Bandung lebih ke seblak setahu kita ya? Iya. Iya, seblak enak banget. Lebih ke seblak ya. Kenapa lebih ke bakmi? Karena gue suka banget makan kan. Itu gue bener-bener kayak pecinta makanan, mau dimanapun gue pasti makan gitu. Oke. Nah bakmi ini jadi salah satu makanan yang gue suka juga gitu. Waktu itu gue bikinnya sama mantan gue. Oh. Gitu. Gitu. Project couple. Sampai jadi mantan, sekarang bisnisnya masih jalan. Itulah namanya profesional ya. Oh iya. Begitulah. Iya. Berarti dulu pas masih jadian bikin bakmi ini. Iya, bikin Habis bakmi. itu setelah putus masih berlanjut masih jalan lagi bakminya, bakminya. bahkan kita nambah karyawan lagi, nambah tim lagi, dan mau planning untuk nambah cabang lagi gitu. Jadi awal-awal terbentuknya bakmi ini pas dia lagi makan bakmi ya kalau salah waktu itu ya. Iya. Iya. Jadi mie-nya dari mulut ke mulut gitu. Gitu. Iya. Semoga hubungan kita kayak mie ini ya panjang. Ada waktu itu kalau nggak salah. Iya. Ada obrolan. Iya. Makanya itu apa? Walaupun putus tapi masih tetap kerja bareng. Karena Filosofi bakmi itu Filosofi dalam, ya kan? Iya ada filosofi juga bakmi. ya, filosofi bakmi. Biar putus masih bergabung dalam satu kehangatan. Bener-bener. Ya kan? Sehangat kuahnya itu kan. Sangat kuahnya itu. Dalam. Dalam. Kenapa namanya Rockin? Rockin, gue yang bikin sih namanya Rockin. Jadi kebetulan hak namanya ada di gue. Iya. Rockin Noodle Bar. Itu Rockin tuh awalnya dari kayak ada C-nya sebenarnya, Rocking. Rockin Noodle Bar. Oke. Iya, Rockin. Cuman kayak biar agak lebih sedikit oriental, jadi C-nya gue hilangin, jadi Rockin. Ya sedikit agak Jepang-Jepangan aja supaya agak Jepang-Jepangan. Di Jepangan. Ya. Oke. Nah kita akan membahas tentang Gen Z sebenarnya Bang David. Iya. Karena kan Gen Z selalu menjadi bahan obrolan di kantor saat magang, saat kontrak segala macam gitu kan. Sebelumnya Shakira Gen Z? Iya.
Tahun 2002. 2002. Oke, boleh ganti tamu yang lain enggak? Iya. Bocil. Tapi udah punya bisnis. Udah punya bisnis 2002, berarti sekarang umur baru 21. 21. Wow. Lu umur 21 udah ngapain dalam hidup lu, Bang David? Masih jam 3 pagi naik motor ke puncak, terus ketiduran pas turun 5 menit. Terus teman gue beli baju bekas jilbab cewek gitu, dia cowok, terus dipakai, terus gue muter-muter di puncak gitu. Masih Temen- kosong. Gitu masih kosong. Itu kosong banget, Bang. Kosong Itu- banget. gitu. Kosong sih. Itu kosong banget. Iya, Gak gue ada boncengin teman gue. Gak ada manfaat satupun tuh dari seluruh Ya, tapi kan kegiatan itu. bukannya 21 tuh harusnya gitu ya. Kayaknya kalau milenial tuh identik dengan suksesnya lama ya, Iya. telat ya. Lu 21 di mana? Sama kayak dia. Kan itu gue temennya dia itu. Pakai jilbab temennya. Oh yang pakai jilbab. Aduh. Tapi kalau ngomongin puncak, saya kira sebenarnya lu lagi berduka kan pas soal puncak. Lagi berduka banget gua. Iya. Kenapa, Bang? Info aja teman-teman. Warpat mau ditutup. Warpat puncak. Warpat di mana lagi kan kita mau transit sebelum praktik biologi kan. Astaga. Makanya pas warpat tutup, Iya. Apos tuh sedih banget gitu. Gue bilang, Pos, akhirnya lu ngerasain yang gue rasain waktu Holy Wings tutup. Gue bilang gitu. Iya, Oh sedih my banget. God. Masa lu gak sedih sih? Apple to apple kan. Apple to apple banget. Iya. Karena di bocah kami ya, bocah Jaktim, puncak tuh punya makna yang dalam. Karena kita sayang dikit kan puncak kan. Iya. Pernah nggak iya. diajak sama mantan kamu ke puncak? Pernah sih, pernah punya mantan orang Bogor dan diajak ke puncak. Pernah kamu? Dan itu yang menyebabkan dia jadi mantan kalau nggak salah. Iya. Ya. Karena diajak ke puncak gitu ya kan. Pernah sampai kemalaman gitu? Gak pernah ya? Enggak, kebetulan dia lagi syuting di puncak. Terus Iya. gue samperin dari Jakarta ke puncak, gue nyetir sendiri gitu. Ternyata Oh. Nah. baru tahu gue kayak buang-buang waktu gitu. Dan dia Ternyata dia sadar- selingkuh. Oh dia selingkuh. Iya, dia sadar, Shakira sadar gue harus putus nih gitu. Iya. Pas ngeliat botol kecap gede kalau nggak salah. Kayak ini bukan ini jodoh gue deh kayaknya. Dia ke puncak masih kerja masalahnya. Iya, Kalau iya, kita kan buang-buang waktu ya Bang David ya. Iya, karena emang ya nggak ada kegiatan aja kalau dulu. Iya. Nah tapi kalau misalkan kan kalian ini dari berbagai pekerjaan yang beda kan. Tapi Iya. kalau harus memilih satu identitas lu gitu, lu tuh menganggap diri lu siapa, Bang? Gue mau nggak diri gue programmer aja sih. Programmer ya. Programmer sih. Iya, Biorka. Enggak, bukan. Beda. Enggak harus. Beda ya? Beda. Dari umur berapa Iya. udah programming? Sebenarnya gue dulu guru SMK. Guru SMK. Iya, karena pas gue lulus kan terlalu kosong ya. Iya. Jadi gue lulus kuliah tuh nggak ngerti apa-apa. Terus gue, iya gue lulus kuliah tuh literally nggak ngerti apa-apa. Nggak- Masalah pemrograman dan lain-lain gue nggak Lu ngerti. kuliah ngapain? Iya tadi boncengin temen gue pakai jilbab. Wah, ada SKS begitu. Nggak ada. Itu bukan tugas kampus, Iya, bukan. iya gitu sih. Jadi pas itu gue nggak keterima di mana-mana bro. Oh. Terus habis itu gue jadi guru SMK. Oh, biasanya programmer tuh nongkrongnya di warnet, bener gak sih? Kayaknya persepsi anak IT lu sama gue beda deh. Oh, beda. Sebelum programmer pernah di bidang apa aja, Bang David? Sebelumnya pernah guru berarti itu tadi tuh. Iya Selain guru. Terus habis itu gue kejar mimpi gue kan, kayak gue nggak bisa dong, kayak maksudnya jadi guru tuh bagus ya, gue nggak ngomong jadi guru itu jelek. Guru itu keren banget, tapi gue tetap mau kejar mimpi gue jadi programmer. Oke. Habis itu gue resign, gue kerja di Binus. Oh, Nusantara, Binus. jadi junior programmer gitu. Gue belajar dari nol Wah, keren. gitu sih sampai ya akhirnya bisa. Itu jadi di umur sekarang. berapa tuh? Binus. 26. Berarti kosongnya berapa tahun lah ya? Lama juga tuh jadi orang kosong. Sama dia 5 tahun. 5 tahun. Hampir 5 tahun lontang-lantung lah itu. bisa kita katakan. Betul, iya. Iya sih. Berarti pernah guru dan kerja di Binus baru menjadi seperti sekarang. Iya, gitu terus ya. dengan berbagai perjalanan panjang lah akhirnya bisa bangun startup, bisa ekspor tadi. Bisa ekspor tadi. Sama partner gua gitu. Sama partner. Keren, Iya, iya. keren. Mantan juga partner ya, bukan? Bukan cowok soalnya. Oh gitu. Saya kira apa yang menurut lu identitas lu tuh seorang apa gitu? Wow, oke. Kalau gue akan melihat diri gue sebagai seorang seniman. Seniman, iya Ya. seniman. Seniman, kayak musisi gitu. Gue tuh musisi, gue juga penyanyi, gue juga songwriter. Oh, songwriter. Jadi kayak gue sebenarnya pengen dibilang seniman karena banyak banget bidang yang gue tekunin yang berkaitan dengan seni gitu loh. Gitu. Oh, maruk ya kamu ya. Banyak banget Lebih ya. ke BU sih. Musik, film dan kuliner ya. Iya. Iya. Maksud gua nyanyi aja deh. Gitu. Iya. Cantik aja, jangan semuanya kamu. Iya, Nggak iya, adil iya. kamu. Oh, oke. Gila. Gila. Ada kritik di situ, ada kritik. Iya. Bisa loh tapi. Bisa ya? loh. Pernah di bidang apa aja sebelum jadi penyanyi saya kira? Pernah kerja nggak? Atau magang at least?
magang belum pernah sih. Ya belum pernah 21 sih kerja. ya. 21. Dan belum lulus kuliah juga.